guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan tutorial makeup, my daily makeup juga sih sebenarnya. Tapi ini beda menurut aku karena hari ini aku berimajinasi kalau misalkan makeup ini aku pakai untuk first date aku. Jadi misalkan ada yang ngajak aku kencan gitu kan dengan seseorang yang nggak tahu siapa. Oke, jadi aku akan kasih unjuk ke kalian. Nanti stylenya pun juga nanti aku akan ganti. Jadi aku akan makeup dulu sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi tadi aku tuh udah buka Q&A di Instagram aku. Jadi kayak aku kayak begitu loh, kira-kira apa sih yang jadi pertanyaan-pertanyaan netizen gitu. Ternyata banyak banget tentang pasangan hidup lah, tentang kayak banyak deh pertanyaannya. Jadi sekarang langsung kita mulai aja ya. Oke. Oke, jadi yang pertama aku akan pakai foundation. Aku punya dua foundation sih, guys. Tapi aku akan pakai yang kebaya, ini lebih ringan. Ya guys, jadi kalian lihat aku, mungkin siapa tahu kalau cowok yang nonton gitu, kalian bisa tahu lah mau kasih cewek kalian apa. Karena beberapa cewek suka loh dibeli makeup. Lagi ceweknya aku. Oke, bentar ya, aku ngeratain dulu jadi nggak bisa ngomong. Jadi bawah mataku tuh kayak hitam banget ya guys, parah. Mau pakai eye cream kayak apa aja itu tuh bener-bener nggak ngaruh. Kali ini aku bener-bener diem deh guys, karena buat ngeratain foundation itu sebenarnya jangan banyak ngomong, karena kalau enggak nanti dia nggak rata. Nah guys, udah mau rata nih. Tapi tunggu. Kalian sadar sesuatu gak sih? Guys. Kok aku kayak cabai-cabean sih guys, lehernya lah ya, lupa lah ya guys. Oke, terus step yang kedua. Jadi ceritanya kayak aku lagi menanti kalau misalkan bebek aku lagi jemput aku gitu ya. Jadi kayak aku lagi prepare gitu dulu. Ini sih bedak padat aku ya, ini Chanel. Tapi aku kayaknya lebih suka pakai bedak tabur aja biar kelihatan natural. Jadi kalau nanti pegang pipinya itu kayak nggak dempul-dempul banget gitu. Wah, ternyata ini udah tumpah guys. Dikit aja karena aku ngerasa kayak aku tuh makeup terlalu medok, nggak cocok. Karena aku tuh cantik kan natural gitu guys. Setuju gak? Tidak. Kita baur ya. Jadi tadi kayak ada yang nanya gitu loh sama aku, kayak kak kenapa sih kak semenjak keluar dari JKT kok kakak nggak pernah expose pacar kakak, terus kayak nggak kayak mungkin mereka mikir kayak kok nggak kayak member lain sih gitu, mungkin ada juga yang nikah. Kayak aku jawab pertanyaan gini, gimana aku mau expose pacar aku di saat aku nggak punya pacar? Coba. Tapi kan ini berandai-andai aja guys, karena menurut aku gini loh, even nanti aku punya pacar pun kayaknya aku nggak pengen expose dia. Atau mungkin salah satu subscriber aku adalah jodoh aku, kan kita juga nggak ada yang tahu ya guys. Jodoh kan pasti bertemu, dan jodoh itu kan belum tentu jauh, bisa aja dekat ya gak Say? Iya benar Say. Nah jadi kayak cuman emang aku tuh apa ya, kayak bukannya belum banyak yang bilang gini temen, dulu kenapa sih nggak pernah mau punya cowok? Emang lu gak kesepian, lu emang hati batu, emang lu tuh ya intinya gitulah, kayak kesannya tuh kayak aku yang salah. Padahal menurut aku emang kalau kita nggak punya cowok kita kesepian gitu ya. Mungkin dengan ada cowok kita bisa punya teman chat, teman jalan, tapi ya dengan aku yang single sekarang pun jujur aku nggak ngerasa kesepian. Dan emang aku tuh tipikal orang yang nggak bergantung sama cowok sih guys gitu. Ini shading jadi biar pipinya tirus. Ya ampun guys, kalian mendengar suara Amel gitu. Terus juga ada yang tanya gitu, kayak kira-kira kakak tuh mau menikah umur berapa sih? Kayak aku tuh bingung deh, netizen aku selalu bertanya kayak kakak mau nikah umur berapa sih? Kayak aku masih muda guys, aku masih banyak yang pengen aku tuju, masih banyak banget apa ya, my list to do gitu, list aku yang belum tersampai, yang kesampaian gitu tuh bener-bener belum banget. Kayak aku masih mau keliling-keliling Eropa, aku masih mau menjadi wanita-wanita karir entrepreneur gitu lah guys gitu. Jadi nanti meritnya pas udah siap aja, karena menurut aku kayak itu kan butuh komitmen ya guys, dan a little bit distraction ya. aduh ada cewek ribet nih. Skincare ya, sorry ya. Udah ya malah kayak
kita tuh kayak aku masih muda gitu, dan kayak aku single pun nggak apa-apa gitu, kayak lebih have fun aja gitu. Maksudnya kalau misalkan kita udah punya pacar ya aku tuh maunya satu aja sih, emang satu sih, maksudnya berkomitmen gitu. Jadi ya sebelum PDKT-an ya tentuin bener-bener gak sih dia pacar aku, dia harus jadi pacar aku. Nah cuma mungkin kita sebagai manusia pengen banget ya dapat pasangan hidup terbaik. Nah sambil aku berdoa sama Tuhan juga sambil aku memperbaiki diri aku, karena kalau misalnya kita udah punya pacar berdua, kita nggak cuma diri kita sendiri doang, nggak cuma satu ego doang, tapi udah ada dua ego guys. Tapi gimana cara itu harus bersatu, gila. Keren banget emang kalau secara teori ya guys. Terus aku mau pakai eyeshadow, jadi ini tuh harus agak hati-hati karena aku pingin mata aku tuh belok gitu. Terus aku agak rempong gimana gitu guys. Nah kan Debbie tuh ada aja suara keran lah, suara inilah, ganggu emang. Nah ini eyeshadow jadi tuh kan mata aku agak emang sipit ya guys, jadi mata tuh harus apa ya, aku tuh makeup malah lebih ribet di mata karena biar mata aku tuh standar like a diamond. Nah tadi juga ada, sorry guys, ada distraction. Jadi tadi juga ada gitu yang nanya kayak, Kak, kira-kira ciri-ciri atau tipe yang kakak laki-laki atau pasangan diri kakak suka tuh kayak gimana sih? Berat ya guys, kayak aku tuh susah gitu kalau mendeskripsikan tipe, karena sampai kita punya tipe ya, tapi kadang kita nggak dapet sama dengan apa yang tipe kita gitu. Gimana ya guys bilangnya? Tentunya mature, ya itu udah pasti gak sih? Aku pengennya dia tuh kayak asik gitu loh orangnya, karena menurut aku orangnya asik. Terus habis itu dia tentunya sebenarnya jujur ya, menurut aku yang udah mapan sih, karena menurut aku kan kayak berumah tangga itu nggak gampang ya guys. Dan kayak kalau kita nggak mempersiapkan kayak kebutuhan sebelum kita married, nah aku nggak pengen kenapa-napa di tengah jalan. Ya bisa, sebenarnya bisa aja sih, kan ada juga kan orang yang nggak udah nggak apa-apa kita sama-sama, ya itu juga nggak salah gitu. Cuma maksudnya kalau aku juga pengennya udah siap dari sebelum married sih, karena gak pengen kesian anaknya sih. Maksudnya aku nggak pengen anak aku ya pokoknya kekurangan gitu, aku juga nggak mau sih. Jadi lebih baik, apa nggak lebih baik kita mempersiapkan dulu lebih awal. Itu kalau aku sih guys, bukan berarti matre atau apa sih. Cuma menurut aku berumah tangga itu sulit. Aku pakai eyeliner dulu ya guys. Duh sebentar lagi nih dia datang guys. Duh berantakan lagi eyeliner aku boy. Lihat nih. Kayak kalian lebih suka aku makeup atau nggak makeup sih? Oh ya makeup lah ya. Aduh. Kok kayak beda sebelah gitu? Yaudah lah, aku tetap cantik. Aku tetap sunburn like a diamond. Apalagi sih abis itu? Kalian tau gak sih? Oke, terus tadi ada lagi juga nih. Kita lanjut ya ke topik. Emang aku tuh oke juga nih ke distract-nya. Kayak tadi ada yang nanya, Kak, gimana sih Kak cara biar pede kalau ngomong? Nah aku suka banget nih topik ini, karena aku pun jujur ya guys, aku tuh orangnya tuh sebenarnya nggak pede ngomong di depan umum. Walaupun kalian lihat aku tuh bawel, banyak omong gitu ya, cuma sebenarnya aku tuh emang nggak pede ngomong di depan orang. Dan aku pun sekarang masih belajar gitu, sampai sekarang pun aku masih belajar gitu. Tapi ya mau nggak mau kita pasti akan diperhadapkan dengan ya kehidupan sosial, berkomunikasi dengan orang terutama gitu. Yang pertama sih jauhkan mindset lagi. Tuh, aku jepit dulu ya guys biar aku fokus, biar aku tuh kayak oke gitu loh. Tunggu. Ya kalau menurut aku kuncinya satu, dan ini aku terapkan di saat aku mungkin ngerasa gelisah kalau harus ngomong depan orang, mungkin kadang harus jadi host gitu dan ketemu bintang tamu yang kayaknya wow banget gitu. Kayak bintang tamunya tuh mungkin aku kayak ini dia di sini gue dan gue tuh di sini. Cuma ya satu, kita tuh kadang kalau misalkan kita nggak percaya diri sama ngomong kita atau berkomunikasi gitu ya, karena kita tuh apa ya, kita mikir di otak kita tuh pasti kayak ngerasa jangan-jangan nanti kalau gue ngomong orang itu mikirnya kayak gini, nanti kalau misalkan gue ngomong nanti kayak gini, aduh mereka tuh terlalu, nah itu pikiran kita seakan kayaknya mereka kayak gini deh, kayak mereka kayak gini, padahal sebenarnya mereka nggak kayak gitu juga. Dan
kalau misalkan kita insecure, terasa nggak aman, pasti kayak audiens atau orang-orang tuh juga ngerasa kan. Nah, that's why kita itu harus lebih percaya diri aja. Nah, kalau kita bawanya enjoy, percaya diri, walaupun kita tertekan mental kita awal-awal, cuma ya kalau misalkan kita percaya diri, orang-orang di sekitar kita, mereka juga ngerasain. Itu sih menurut aku. Jadi kalau kadang ya, aku kayak lagi buyar, lagi kayak aduh kayaknya nanti gue dibilang gini, padahal kan gue host gitu. Ini sering banget nih, karena aku lumayan sering jadi host di, kalau kalian tahu Instagram aku di Super Youth ya guys. Kadang kayak aku mikir, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya dia lebih cocok deh jadi host. Jadi kita terintimidasi sendiri, padahal sebenarnya kita semua punya potensi aja guys. Cuma ya kita harus break the rules, kita harus berani aja keluar dari zona kita gitu. Kadang rasa takut itu tuh yang mengintimidasi kita, padahal sebenarnya ketakutan kita itu belum tentu terjadi, tahu. Ini menurut aku ya guys. Ini mas. Dia dulu lagi buat YouTube. Nih ini harus kayak lebih nanti gitu biar kayak mataku berbinar-binar. Ngejis itu istilah kata kalau misalkan aku dinner atau first date. Aku ngerti deh. Nanti deh aku tanya. Tapi aku mau tanya deh, ngedate itu pas gebetan apa udah jadi pacar sih? Cong, ngedate itu pacaran atau lagi gebetan sih, Cong? Gak tau dong. Nah, kita nggak ada yang tahu guys. Cuma ya udahlah ya. Kalau gebetan itu kan pasti jalan berdua. Itu juga bisa dibilang first date. Tapi kalau pacar, udahlah. Kalian sendiri yang tentukan. Natural. Tapi aku pengen banget pakai lipstik merah. Boleh gak ya aku pakai lipstik merah? Karena aku akan pakai baju merah. Karena aku suka banget baju merah. Menurut kalian aku lipstik merah atau enggak? Ini guys. Merah gak ya? Aku tuh suka banget pakai merah, baju merah gitu sudah. Tapi kadang aku nggak pede. Even lipstick merah pun aku suka banget. Tapi ya kadang nggak pede. Kalian merahnya mana? Ini merah banget sih. Karena aku nggak terlihat mendok. Terus lagi ya. Ya, this color atau aku pikir bagus. Terus aku akan gini. Oke guys. Tara. Jadi ini tuh mataku makeup first date aku, misalkan aku diajak dinner gitu kemana gitu ya, kita kan gak ada yang tahu gitu ya nanti kedepannya. Ini tutorial aja buat kalian. Tentunya jangan lupa untuk pakai use your parfum. Terus jangan lupa juga untuk apa ya? Ya untuk terus bawa parfum sih, karena aku tuh ngerasa kalau kita wangi itu pasti kayak kita tuh kelihatan lebih cantik, mewah dan mahal. Oke guys nih, berantakan banget lihat. Tara. Ya ini jadi. Kalau kayak gini kira-kira ini aku suka banget style warna merah, karena menurut aku kalau pakai warna merah tuh kayak lebih dewasa, mature gimana gitu. Ya, jadi ini makeup aku, style aku kalau first date show. Thank you guys yang udah nonton, thank you yang udah nemenin aku untuk sharing-sharing sama kalian. Semoga kita bisa terus sharing-sharing ya di konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa ya buat kakak-kakakku untuk like, komen, dan juga subscribe. Terus support channel ini, dan kalian juga bisa loh tulis di komen di bawah ini kira-kira next channelnya apa sih guys gitu. Karena kemarin tuh banyak banget misalnya kak tutorial makeup, kak skincare. Tenang aja, aku akan wujudin karena aku akan buat 1000 konten demi kalian. Dan ditunggu konten-konten aku selanjutnya guys. Dadah.